Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rana Hasan Ramadan. Jadi pada video ke-11 kali, ke-12 kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai OOP atau Object Oriented Programming C++. Jadi langsung saja kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Oke, di sini bab pertama adalah memahami C++ dan OOP. Jadi C++ sendiri adalah bahasa atau bahasa pemrograman yang berpusat pada konsep objek setiap elemen dalam C++ ini mulai dari data hingga fungsi dikaitkan dengan kelas dan objek, lengkap dengan atribut atau variabel dan metode atau fungsi. Ini memungkinkan struktur kode yang lebih terorganisir dan modular. Kemudian analogi dalam dunia nyata, bayangkan kita memiliki sebuah mobil sebagai objek. Nah, mobil ini memiliki atribut seperti berat, warna, serta metode seperti berkendara dan rem. Nah, dalam C++, atribut dan metode ini adalah variabel dan fungsi yang menjadi bagian dari kelas sering disebut sebagai class member. Oke, kemudian analogi sederhana OOP sendiri bisa kita ibaratkan seperti cetakan kue. Nah, kelas adalah cetakan kue. Jadi dalam OOP, kelas bisa dianalogikan sebagai cetakan kue. Ini adalah blueprint atau pola yang mendefinisikan struktur dan perilaku objek yang akan dibuat. Nah, kemudian objeknya sama dengan kue yang dihasilkan. Nah, objek adalah kue-kue individual yang dihasilkan dari cetakan tersebut. Jadi, setiap kue memiliki bentuk dasar yang sama dari cetakan yang sama, tetapi bisa memiliki isi atau topping, atau bisa dibilang atribut yang berbeda. Nah, pemrograman berorientasi objek atau OPP adalah pendekatan dalam menulis program dengan memecah masalah menjadi objek-objek yang mandiri. Jadi setiap objek memiliki data atau atribut dan perilaku atau bisa dibilang fungsi atau metode sendiri. Jadi tujuan utama OOP adalah menciptakan kode yang lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau reusability, yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membuat class menggunakan C++. Nah, untuk membuat class menggunakan C++, kita dapat menggunakan kata kunci class. Ini adalah langkah pertama dalam mendefinisikan struktur objek yang akan kita gunakan. Contoh di sini ada sebuah program, di sini teksnya itu class atau my class, kemudian buka prowl, garis miring the class public, bla bla bla, dan oke. Nah, kata kunci kelas digunakan untuk mendeklarasikan kelas seperti my class atau dalam contoh pada di atas. Kadang juga bukan kelas, bisa jadi apa ya? Seperti yang pada video sebelumnya. Kemudian juga penentu akses publik itu di sini ada public itu untuk menentukan bahwa anggota kelas atau atribut dan metode dapat diakses dari luar kelas. Ada juga private dan protected untuk kontrol akses yang lebih ketat. Kemudian ada atribut kelas. Variabel seperti myname, integer, dan myString, string, yang dideklarasikan di dalam kelas disebut atribut. Nah, atribut ini mendefinisikan karakter objek. Kemudian akhir definisi kelas, setiap definisi kelas harus diakhiri dengan titik koma, seperti pada contoh di atas. Lanjut, membuat dan mengakses objek. Nah, setelah mendefinisikan sebuah kelas, kita dapat membuat objek dari kelas tersebut. Objek adalah instansi nyata dari kelas yang memiliki atribut dan metode yang didefinisikan dalam kelas. Nah, ini contoh programnya. Di sini ada kelas myClass, kemudian the class, public, integer myname, kemudian atribut, integer variabel, string myString, dan seterusnya. Kemudian ini ada fungsi main. Di dalamnya ada sebuah kelas atau myClass. Kemudian untuk membuat objek myClass, kita cukup menulis nama kelas diikuti dengan nama objek yang diinginkan.
Misalkan contoh my class MyObj. Untuk mengakses atribut kelas my_num dan myString dari objek, kita menggunakan sintaks titik. Nah, contoh output kode adalah 15 soft text dari kode di atas ya, output dari kode di atas. Sini bisa kita lihat itu kita tinggal tambahkan titik di antara seperti ini, obj myString. Kita menggunakan sintaks titik. Oke, kita lanjut. Kemudian beberapa objek dari satu kelas. Nah, salah satu kekurangan utama OOP adalah kemampuan untuk membuat banyak objek dari satu definisi kelas yang sama. Jadi setiap objek akan memiliki salinan atau atributnya sendiri. Jadi memungkinkan kita untuk mengelola data yang berbeda secara terpisah. Di sini contohnya adalah program tentang membuat kelas, sebuah kelas mobil with some attribute. Okay. Ini kelas car-nya ada di dalamnya public, string brand, string model, and year. Kemudian integer year. Kemudian ini ada fungsi main di mana create itu berfungsi untuk membuat objek di dalam membuat objek dalam objek mobilnya gitu. Contoh di sini car objek 1 brand sama dengan BMW. Nah, ini tuh untuk mendefinisikan variabel. Jadi ini brandnya, itu fungsi brand, ini fungsi model, dan ini fungsi year. Oke, di sini brand sama dengan BMW, model sama dengan X5, year adalah 1999. Nah, kemudian ini adalah apa yang bisa dibilang fungsi atau variabel kedua itu tentang car object 2. Ini juga tentang Ford Mustang. Ini jadi untuk mobil yang berbeda ya. Print attribute value. Nah, ini akan keluar output kode BMW X5 dan Ford Mustang sesuai dengan hasil dari pemrograman ini. Nah, karena di sini kita akan memprint atribut dengan mengetik cout. Dalam contoh ini ini juga kalian bisa baca dalam contoh ini kita membuat objek car yaitu car objek 1 dan car objek 2 meskipun keduanya berasal dari kelas car yang sama tapi mereka memiliki nilai atribut atau brand, model dan year yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada class method atau perilaku objek. Nah, metode adalah fungsi yang dimiliki oleh sebuah kelas untuk mendefinisikan perilaku yang dapat dilakukan oleh objek dari kelas tersebut. Nah, ada dua cara untuk mendefinisikan metode dalam C++. Yang pertama ini adalah definisi di dalam kelas. Metode didefinisikan langsung di dalam deklarasi kelas. Ini cocok untuk metode yang singkat dan sederhana. Contoh ada class, class langsung di dalamnya itu ada public, bla bla bla. Ini untuk definisi di dalam kelas. Jadi untuk memanggil metode ini, kita membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik seperti myObj.myMethod. Jadi untuk kita memanggil fungsi ini, kita tinggal mengetik my objeknya dan titik baru kita panggil fungsi tersebut. Seperti itu. Kemudian didefinisikan di luar kelas. Jadi ini bisa kita bilang ini kelasnya di luar. Nah, kalian bisa lihat ini definisinya ada di sini. Void my class, kemudian titik 2 my method, baru dia akan print out hello world. Jadi definisi di luar kelas ini adalah metode yang dideklarasikan di dalam kelas, tetapi definisinya ditulis di luar kelas. Nah, ini sering digunakan dalam program yang lebih besar untuk menjaga deklarasi kelas tetap ringkas. Kemudian definisi di luar kelas ini menggunakan operator resolusi cangkupan titik dua kali untuk mengaitkan metode dengan kelasnya. Oke, lanjut. Ini parameter dan konstruktur. Jadi untuk meneruskan parameter ke metode, sama seperti fungsi biasa, metode kelas juga dapat menerima parameter. Ini memungkinkan metode untuk beroperasi dengan data yang spesifik untuk setiap panggilan. Contoh di sini ada kodenya class car, public, dan bla bla bla.
Nah, dalam contoh ini metode speed menerima parameter max speed dan mengembalikan nilainya menunjukkan bagaimana data dapat diteruskan ke metode objek. Kemudian konstruktor inisialisasi otomatis adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat sebuah objek dari kelas dibuat. Nah, ini sangat berguna untuk menganalisasi atribut objek. Ini contoh pemrogramannya. Nah, jadi konstruktor memiliki nama yang sama dengan kelas. Jadi tidak memiliki tipe pengembalian dan biasanya bersifat publik. Nah, mereka memastikan objek berada dalam keadaan yang valid segera setelah dibuat. Oke, lanjut. Entrange reliability code. Jadi atau pewarisan adalah salah satu pilar utama OOP yang memungkinkan sebuah kelas disebut verified class atau child class untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Disebut base class atau parent class. Ini mempromosikan reliabilitas kode dan struktur hierarkis. Nah, base class atau parent ini contoh kodenya adalah seperti ini. Kemudian verified class child ini seperti apa yang sebelah kanan. Jadi bisa kalian lihat di sini kelas car-nya ada titik 2 terlebih dahulu sebelum public Faisal. Nah, jadi kelas Faisal adalah kelas dasar yang mendefinisikan atribut brand dan metode home yang umum untuk semua kendaraan. Fungsi home. Oke. Kelas car mewarisi dari Faisal menggunakan simbol titik 2 diikuti dengan penentu akses publik. Nah, ini seperti ada yang saya bilang, publik Faisal. Dan nama kelas dasar car kemudian menambahkan atribut spesifiknya sendiri, yaitu model. Seperti ini, string model sama dengan Mustang. Di sini juga belum ada. Nah, dengan interaksi objek car secara otomatis memiliki akses ke atribut brand dan metode home, fungsi home dari kelas Faisal selain atribut model miliknya sendiri. Nah, contoh implementasi interactions, mari kita lihat bagaimana kelas car merupakan verified class dapat menggunakan atribut dan metode di base class Faisal. Nah, ini contoh programnya. Jadi si inti main atau car ini akan membuat objek dari kelas car. Kemudian mycar.home ini memanggil metode dari kelas Faisal. Kemudian ini program akan memprint mycar terus fungsi brand ditambah tanda kurung dari hasil tersebut. Enggak, ini buat spasi ya. Terus mycar.model. Nah, ini mengakses atribut dari kedua kelas. Ini bisa kalian lihat di sini untuk atribut mycar ini brand dan juga model. Oke. Maka program akan otomatis mengeluarkan output kode seperti ini. Ini kalian mungkin penasaran ini kode ini keluar dari mana? Kalian bisa lihat di kode sebelumnya karena di sini kita sudah lihat Faisal. Di sini ada fungsi yang kita panggil. Seperti itu teman-teman. Nah, ini mycar home. Nah, ini fungsi home ini akan kita panggil karena ini masih berada di public. Seperti itu teman-teman. Nah, dari contoh di atas, objek mycar dari kelas car berhasil memanggil metode home yang didefinisikan di kelas Faisal dan juga mengakses atribut brand dan visual serta atribut model dari car itu sendiri. Ini menunjukkan efisiensi dan reliabilitas yang ditawarkan oleh Interintelligence dalam OOP. Mungkin untuk penjelasan materi sekian saja dan kita lanjut dalam contoh pemrogramannya. Itu duitnya dikorupsiin, berarti bisa dikorupsiin. Ada dua, jadi di sini kalau itu jadi sipil dua. Kalau jadi sipil, mana itu program main atau program utama, yang dimana program ini sebagai bentuk pengenalan atau introduce. Nah, gimana ngejelasinnya? Ini saya sudah coba itu. Cuma duitnya gak di lu. Jadi hasil outputnya adalah duitnya beda lagi. Hello, my name is Bagus and I am 50 years old. Name Bagus, age 50. MK.
Nah, di sini kalian bisa lihat class person ada Itu bisa aja pro di apa? kemudian ini public Sipil sih enggak? dengan juga. Sipil tuh kan, statement. Nanti ada Kemudian ini server konsentrasinya. age. iya iya. Di mana fungsi Di person semester 4 gitu. sendiri adalah Ada mekanika tanah, manajemen konstruksi, tadi itu ini. transport, hidro, Sebenarnya apa? bioteknik, MK lah. Biar di anjing. Ngentot lu jangan korupsi memek. Ya. Nah, kemudian fungsi Ya. sendiri ini adalah print out hello my name is Lingkaran setan anjing. variable Masa name. gen boomer udah korupsi, gen Z juga korupsi. Kemudian Oh, masuk ya? ditambah variable age dan ditambah dengan years old. Kemudian fungsi main sendiri Tapi kemudian kalau lagi mepet sih bisa dipertimbangkan. dia akan memanggil fungsi person di atas atau class person, kemudian menambahkan keterangan. Tapi lulus tuh bahwa kira-kira bisa tepat waktu. fungsi P atau Diusahakan. Misalkan ya. person ini dengan di mana Berarti nggak N sama dengan lulus tepat lulus dan A Lulus sama tahun. dengan 50. Enggak. Rata-rata sipil. Dan ini fungsi Pas person tahun. lagi yang di Berarti soal yang 3,5 tahun tuh introduce berapa tuh? di mana berarti 2020. Soalnya kan di kita dia tuh ada akan KP, print kerja hasil name, Kayak magang. name dan Emang magang. age. tapi namanya Nah, kerja jadi praktek. dia Berapa lama? 6 bulan. ini akan memprint Semester maksudnya. program di 3 sini sampai 6. ke sini gitu. Ambilnya yang 6 bulan aja, Cok. Biar dapat ilmunya. Kemudian kita Ilmu kita dapat. coba Iya. bahas program yang Pasti, kedua Cok. ini. Kalau lo bagus ditarik langsung lulus. Kita coba run Sebelum debug. lulus Iya. udah di hire. Pada sombong ya guys ya. Anjing itu mah lulus langsung Siapa Nah, sombong? dijodoh. Ih, kamu toksik. Iya bener ya gitu itu. Ulang. Maaf, Pak. Ini Nanti kemudian dikat aja. include nggak mau ke IS stream Mati gua. vektor kemudian using namespace standar. Nah, kemudian ini itu Gua modal dulu ya. kelas induk. Hah? Modal dulu. Modal. 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 Kembali kamar lu aja, gua biar bau. Kelas animal Hah? di mana Apa di kamar lu aja publiknya biar adalah string name. Atau Kemudian fungsi animal. Aing lagi string, ngeringin pakai kamar mandi. Jadi kunci emang. Hah? Jadi kunci. Nah. string Enggak, name, takut. name Apaan sih? dengan n. Nah, kemudian ada hilang. fungsi speak Putih lampu. seperti ini, make a sound seperti di sini. Kembali kamar lu aja. Name-nya. Nah kan mau. Enggak bakal gua ini itu. kelas Ya, nah, ini kelas ini bisa kalian lihat. Jadi ini tuh yang tadi saya bahas dengan contoh mobil tadi. Ini ada dua kelas. Nah, di sini kita buat contoh misalkan ini kelas cat dan publicnya itu animal. Bentar. Jadi ngambil dari kelas induk. Bisa dibilang turunan dari kelas induk. Nah, public dia akan memanggil fungsi public dan cat string and kemudian animal and void menggunakan fungsi guard dan bla bla bla. Nah, kemudian kalian bisa lihat di fungsi main-nya ini dia hanya menggunakan 4 baris, teman-teman. Wow, sesimpel itu ya. Karena fungsi-fungsinya itu kita menggunakan dari para kelas-kelas di atas gitu. Jadi di sini kita hanya tinggal memanggil kelas tersebut. Contoh di sini kita memanggil kelas cat dengan fungsi C. Saya mau digawekin malah. Mau ngajin tes meski. Gak apa-apa ngulang yang penting ada temennya. Oke. Nah, jadi bisa dibilang di sini program akan memprint out Kitty make a sound dan Kitty say meow. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Siapa diubah lagi?